Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room. Heboh kematian seorang diplomat. Seorang diplomat yang sudah melanglang buana dalam dunia internasional, tapi ditemukan meninggal di kamar kos. Apakah bunuh diri? Apakah dibunuh? Apakah ada kelainan? Sampai hari ini belum tahu. Yang menarik adalah beberapa saat sebelum dia ditemukan meninggal, CCTV menunjukkan bahwa dia membuang sampah. Pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa sampah yang kita buang kadang merupakan bukti apa yang baru kita lakukan? Hati-hati, apakah polisi telah menyita sampahnya? Inilah Hot Room, misteri kematian dengan lilitan lakban. Publik dihebohkan dengan penemuan jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri dengan inisial ADP. Pria berusia 39 tahun ini ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh terbungkus selimut. Penemuan jenazah dalam kondisi yang tidak wajar dan jarang terjadi ini menimbulkan spekulasi liar mengenai penyebab kematiannya. Jika kematian korban disebabkan bunuh diri, mengapa korban memilih metode yang tidak umum seperti menutup kepala dengan lakban? Dan jika ini adalah kasus pembunuhan, mengapa tidak ada tanda kekerasan dan kondisi kamar justru dalam keadaan terkunci rapat? Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab dari meninggalnya diplomat muda tersebut dan belum ada kesimpulan resmi mengenai penyebab kematian, apakah bunuh diri atau dibunuh orang lain. Hotman tetap tidak lupa mengingatkan kepada para pemirsa agar mengikuti gaya hidup Hotman, yaitu minum kopi luwak hitam premium minimum 3 kali sehari tanpa gula. Bagus untuk meningkatkan daya ingat, stamina, mencegah kanker, dan juga tetap kita lebih konsentrasi. Lihat Hotman jam 3 pagi bangun, sekarang jam 10 malam masih bekerja. Kopi luwak hitam premium, pilihannya Hotman. Oke, melalui Zoom. Halo? Halo, Pak. Ini melalui Zoom. Halo, selamat malam. Salam kenal. Pak Meta Bagus. Pak Meta Bagus. Ya. Pak Meta Bagus adalah kakak ipar dari almarhum ya? Ya, betul, Bang. Oke, boleh kita mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara Bapak ya, saudara kita itu ya, turut belasungkawa. Oke, ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah pengamatan saudara ada kelainan atau gejala-gejala yang Anda lihat dalam kehidupan pribadi orang ini, terutama beberapa waktu sebelum meninggal? Silakan. Baik, Bang Hotman. Salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Sepanjang yang saya mengenal almarhum ya, karena saya mengenal almarhum sejak almarhum itu dari SD. Ya. Nah, itu tidak ada gejala apapun, Bang, gitu. Family man kalau saya boleh bilang sih sebenarnya. Jadi, ya betul. Jadi setiap keseharian dari si almarhum itu begitu bangun tidur langsung video call untuk ngeliat anak-anaknya, begitu mau tidur pun langsung video call untuk ketemu anak-anaknya, Bang. Selalu seperti itu. Ya. Dalam karir atau dalam hal lain di luar keluarga ada kelainan? Gak ada, Bang. Pribadi yang ceria, sangat ringan tangan ya, Bang. Gampang banget nolong orang, Bang. Gampang banget. Dari dulu itu saya kenal almarhum sudah sangat lama itu, belum pernah saya ketemu almarhum tuh marah, Bang. Ya. Dalam sama pergaulan misalnya? Gimana? Dalam pergaulan apakah ada sesuatu hal yang tidak normal? Gak ada, Bang. Seems very normal everything, Bang. Jadi
kalau analisa keluarga kira-kira apa? Apakah dibunuh atau bunuh diri atau apa? Saat ini kami tidak berspekulasi, Bang. Kami menyerahkan penyelidikan ini kan kepada yang berwajib. Dan kami percaya juga pihak yang berwajib sedang bekerja. Tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah pekerjaannya. Nah, mari kita sama-sama ikuti, Bang, seperti apa perjalanannya. Begitu, Bang? Apakah beberapa hari terakhir ada keresahan atau gejala lain dari si korban ini yang dikeluhkan sama istrinya? Enggak, kebetulan malam minggu kemarin ya, sebelum peristiwa, itu saya ketemu korban, Bang, di Jogja. Ketemu almarhum di Jogja. Oke. Bercerita tentang rencana kepindahan almarhum mau dinas ke Finlandia di akhir bulan ini, persiapan anak-anaknya, terus kemudian bercerita bahwa akan ke Borobudur untuk mengajak keluarganya piknik lah, kurang lebih begitu, Bang. Gak ada yang aneh, Bang. Jadi 100% Anda melihat normal, tidak ada kecurigaan apapun? Yes, 100% normal, Bang. Kalau udah begitu dari keluarga, kalau 100% kecurigaan tidak ada, apakah keluarga berpikir bahwa ini bukan bunuh diri? Ya, kembali lagi, Bang, kami tidak berspekulasi apapun ya, karena kan proses penyidikan masih berlangsung ya, Bang ya. Kami meyakini bahwa pihak berwajib juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami juga meyakini hal tersebut karena dukungan dari Pak Menteri juga. Pada waktu kemarin ada Pak Menlu dengan Pak Mensesnek datang ke rumah menyampaikan bela sungkawanya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga bersama dengan yang lain menunggu hasil investigasinya seperti apa. Menunggu hasil investigasi. Terima kasih. Kepada Pak Susno Duaji, Anda sebagai mantan penyidik yang sudah senior, apa analisa saudara terhadap kasus ini? Ada nggak orang bunuh diri dengan melakban? Orang bunuh diri itu kan begitu misalnya talinya sudah dilepas, dia tidak bisa tolong dirinya sendiri. Sedangkan lakban, dia bisa menolong dirinya sendiri. Karena orang bernapas itu kan cuma 1 atau 2 menit. Bagaimana? Segala kemungkinan ada. Jadi kalau penyelidik dan penyidik senior, dia menentukan bahwa kematian seseorang itu dibagi 2. 1 wajar, 2 tidak wajar. Yang wajar itu karena sakit, karena umur, ini termasuk wajar lah. Yang tidak wajar, 1 dibunuh, 2 bunuh diri, 3 kecelakaan. Nah, untuk menentukan itu adalah dengan datang ke TKP. Datang ke TKP melihat fisik daripada itu, adakah luka, adakah lebam, adakah pisau yang nusuk, adakah tali yang menjerat. Kemudian juga adakah sidik jari, adakah apa yang ada di HP, hasil pembicaraan ini forensik, termasuk tadi yang kita lihat di CCTV, dia membawa kantong plastik keluar, itu juga petunjuk. Coba dulu, orang membawa kantong plastik keluar, padahal 1-2 jam kemudian dia ditemukan meninggal. Apakah dia membuang sesuatu di situ? Nah, sampah itu jangan dikira itu sampah masyarakat ya. Sampah itu selain menjadi pupuk yang harus disita oleh Polri. Apa yang dibuang itu? Dalam plastik hitam itu apa? Apakah sisa makanan, ataukah makanan, ataukah benda-benda yang lain yang bisa menunjukkan penyebab kematian. Apa misalnya, benda-benda apa misalnya? Misalnya ada... Kalau laki-laki tinggal sendirian, biasanya apa yang terjadi? Apakah misalnya alat-alat yang terkait dengan kepuasan atau apa? Serba memungkinkan. Maka artinya... Misalnya kondom atau apa? Enggak. Maka artinya si penyidik tidak boleh mengabaikan apa yang ditemukan, termasuk sampah. Di sampah itu, kalau bahasa Jawanya apa? Dikulik-kulik. Nah, dikulik-kulik ketemu apa? Bisa ketemu makanan yang beracun, bisa ketemu obat yang diminum. Mungkin si korban ini menderita sesuatu penyakit, dia minum obat, kemudian habis. Nah, ini bisa dibaca obat apa, kemudian obat ini dengan resep dokter apa tidak, kemudian diminumnya overdosis apa tidak. Nah, ini akan dicocokkan nanti dengan visum dalam. Nah, kemudian Polri sudah pada
on the track dia lakukan, yaitu dengan mengungkap alat-alat bukti yang bersifat forensik. Mulai dari CCTV ini forensik. Saya dengar sampai sekarang belum ada unsur ke arah pembunuhan. Belum tentu. Kita tunggu dulu hasil visum luar maupun visum dalam. Ya. Dari visum dalam bisa terungkap nanti misalnya, oh si korban ini menegak obat. Oh si korban ini minum racun. Oh si korban ini overdosis obat. Tolong fokus dulu. Orang kalau begitu dia tutupin hidungnya dengan lakban, itu kan langsung meronta-ronta kan? Ya. Dia kan akan sesak napas, dia akan berusaha juga untuk buka gitu loh. Jadi maksud di akal nggak bahwa dia tidak nolong dirinya sendiri? Ya. Karena tangannya bebas. Iya. Makanya itu akan terjawab ada tidak sidik jari di situ. Kalau sidik jari hanya sidik jari korban saja dan tidak ada orang yang masuk situ, berarti yang masang itu korban, maka pertanyaannya mengapa dia memasang itu? Bisa saja korban ini, ya maaf ya kepada keluarga, saya tidak berprasangka, tapi artinya segala kemungkinan itu memungkinkan. Ada di catatan Polri kemungkinan itu dia yang pasang. Nah, mengapa dia pasang? Kemungkinan juga bisa dia supaya bunuh diri atau supaya apa, maka akan terjawab. Sampah pun bisa menjawab itu kok. Oke. Sampah bisa menjawab, hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang namanya otopsi dalam bisa menjawab, karena di situ darah diperiksa, paru-paru diperiksa, jantung diperiksa, termasuk belahan otak diperiksa. Nanti akan kelihatan kalau dia menegak obat apa yang ditegak. Nah, bisa ditanya juga ini juga bisa jawab. Sebelum dia meninggal, adakah komunikasi dengan seseorang? Apa isi komunikasinya? Apakah ada pembicaraan untuk pertemuan? Atau apa? Adakah segala sesuatu? Jadi kalau sebagai penyidik, kalau semuanya normal, tidak ada keluhan apapun. Ya, jadi kira-kira apa? Apakah ada kelainan perilaku atau apa? Bisa jadi. Nah, nanti makanya hasil otopsi dalam itu akan menjawab. Ya. Akan menjawab apa? Misalnya dia ada sesuatu obat yang dimakan. Ya. Nah, ini makanya saya katakan kecelakaan kalau obat yang dimakan overdosis gitu kan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.